pada tanggal 18-19 Januari 2023, Komisi 1 DPR RI melaksanakan rapat intern hari ini untuk memutuskan 9 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Adapun 9 calon anggota KPI Pusat periode 2022-2025 yang telah dipilih oleh Komisi 1 secara musyawarah untuk mufakat sesuai urutan abjad adalah sebagai berikut. Calon anggota 1 Alia, 2 Amin Sabana, 3 Efri Rizky Monarsi, 4 Imade Sunarsa, 5 Mima Susanti, 6 Muhammad Reza, 7 Muhammad Hasrul Hasan, 8 Tulus Santoso, 9 Ubaidillah. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda tentunya di Kabar Nusantara. Dan kali ini di Kabar Nusantara kita akan membahas mengenai harapan baru Komisi Penyiaran Indonesia. Tentunya saya Elisa Purba dan sudah bersama rekan saya. Dan saya Suki Abdul. Dan kali ini pemirsa mengenai pembahasan KPI ini sudah hadir bersama kami. Di sini ada Bapak Bobi Adityo Rizaldi, Bapak selaku anggota Komisi 1 DPR RI. Terima kasih atas waktunya Bapak. Dan ada anggota Komisioner KPI Pusat, Bapak Hartli Stefano F. Pariela. Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, Mbak Lisa. Pagi, Bapak. Pak Bobi, ini kita ketahui bahwa Komisi 1 baru saja melakukan fit and proper test dan sudah terpilih 9 anggota Komisioner KPI yang baru. Dari hasil fit and proper test, ada hal menarik yang mungkin bisa diceritakan sama pemirsa terkait dengan bagaimana proses fit and proper test sampai akhirnya terpilihlah 9 orang ini, Pak. Ya, Mas Suki, jadi memang pada saat fit dan proper itu kan mereka mempresentasikan kedalaman pengetahuan mengenai industri, mengenai norma-norma sosial yang berkembang yang tentunya pasti lebih baru daripada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Karena norma kepantasan yang menjadi tupoksi untuk diawasi oleh KPI dengan P3 SPS-nya itu selalu berkembang dari tahun ke tahun. Sehingga yang tadinya di periode sebelumnya kan mungkin belum pernah ada yang misalkan orang yang telah pernah menjalani hukuman masuk atas beberapa kasus-kasus tersebut, itu ada juga yang dibahas secara tidak rinci, tetapi paling tidak dalam proses tersebut kami bisa memastikan bahwa walaupun yang terpilih hanya 9, tetapi semua hasil dari pansel ini adalah individu-individu yang memang mengerti mengenai penyiaran baik itu internasional ataupun kondisi penyiaran di Indonesia. Jadi semuanya qualified, tapi ya karena hanya cuma 9 yang harus kami ambil 9 yang kami anggap bisa mewakili seluruh kepentingan. Nah, kalau di sini juga sudah ada Pak Hadli yang saat ini menjabat, ini adalah kali kedua ya, atau periode kedua ya Pak? Sudah 2 periode. Sudah 2 periode dan tidak bisa mencalonkan diri kembali. Tapi kalau misalnya melihat nih Pak, perjalanan Pak Hadli sendiri di KPI sejauh ini bagaimana Pak? Ya, kalau selama ini memang tugas KPI kan tentu harus mengawasi televisi dan radio ya. Dan itu sangat dinamis. Sebagaimana tadi kata Pak Bobi, kalau berbicara norma itu berkembang. Kalau berbicara selera masyarakat untuk tontonan televisi juga berkembang. Dan itu KPI tentu harus menyesuaikan dengan itu. Dan yang paling penting selalu saya sampaikan dan juga harapan ke depan, KPI yang paling penting harus sering berkoordinasi dengan masyarakat gitu. Karena bahasa undang-undangnya KPI itu wujud peran serta masyarakat. Nah, masyarakat atau wakil masyarakat yang paling legitimate itu kan DPR. Jadi maka KPI itu harus sering-sering berkoordinasi dengan DPR, khususnya dengan Komisi 1 begitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita bisa flashback sedikit ke belakang, Pak. Apa yang sebenarnya melatar belakangi Pak Hartli untuk join ini ke KPI? Ya, ketika saya awal join ke KPI mendaftar sebagai komisioner, tentu keinginan saya sebagai masyarakat yang saat itu menonton ingin mendapatkan siaran tontonan yang baik dan berkualitas. Jadi itu yang kemudian keinginan. Jadi daripada itu menjadi keinginan yang saya pendam, ketika ada kesempatan untuk mencalonkan menjadi bagian dari regulator penyiaran, itulah kemudian saya mengambil kesempatan itu untuk mencoba apa yang menjadi keinginan yang selama ini berkembang sebagai masyarakat, itu saya wujudkan sebagai regulator penyiaran. Oke, dari periode kali ini nih Pak Hartli dan juga Pak Bobi dan juga Elisa nih, dari 2022-2025 nih diantaranya merupakan pertahanan atau incumbent komisioner 3, sisanya merupakan perwakilan dari industri penyiaran maupun akademisi. Kalau misalnya melihat dari komposisi saat ini, Pak Bobi sendiri melihatnya seperti apa?
Ya saya rasa cukup baik ya, karena 3 dari 9 itu kira-kira hampir 30% itu merupakan anggota yang lama yang itu mampu membuat kesinambungan. Oke. Karena kalau semuanya baru semua kan kita juga khawatir nanti tidak ada kesinambungan apa yang Tidak norma-norma yang sedang menjalankan dibangun. apa yang sebelumnya dilakukan Ya, seperti itu juga atau mungkin ya, kan Pak? ada beberapa hal yang tidak bisa selesai dalam satu masa periode, diselesaikan harus 2-3 periode dan itu kan memerlukan rencana. Nah kalau ada yang kesinambungan paling tidak kan di dalam internal mereka sendiri itu akan bisa lebih baik dalam perjalanan ke depannya. Nah dalam komposisi tersebut memang intinya kita tidak memilah apakah ini perwakilan industri atau masyarakat, intinya semua adalah dari masyarakat. Karena masyarakat itulah yang membentuk norma-norma, yang norma itu akan dijadikan peraturan, peraturan itulah yang akan pelaksanaannya diawasi oleh KPI. Jadi norma yang berkembang di masyarakat itu ya memang tentu yang terkini yang tadi sampaikan Pak Hartli. Misalkan zaman dulu ini dianggap pantas, belum pantas tapi sekarang udah dianggap hal biasa. Nah ini yang kiranya dengan adanya yang anggota yang lama dan ada kesinambungan, ini adalah suatu kombinasi dan formasi yang menarik dan kami rasa bisa sinergis untuk membuat pengawasan ini menjadi lebih efektif. Oke. Nah, kalau dari Pak Hartli sendiri, sependapat dengan Pak Bobi melihat komposisi dari calon anggota komisioner KPI? Sangat sependapat karena saya 2 kali mengikuti fit and proper untuk menjadi anggota KPI di Komisi 1. Pilihannya sebenarnya bukan ini mewakili siapa, tapi adalah bagaimana Komisi 1 selalu memilih best of the best. Jadi kami ini ketika sudah atau calon-calon anggota ketika sudah melalui proses seleksi, sebenarnya tadi sebagaimana dikatakan Pak Bobi bagus semua, tapi Komisi 1 kemudian memilih best of the best-nya. 9 itu adalah terbaik di antara terbaik begitu. Dan latar belakang itu bukan pertimbangan utama, tapi bagaimana penguasaan kami saat itu, saya ketika menjadi calon terhadap berbagai isu di dunia penyiaran begitu. Oke, tapi memang masa kerja yang relatif lebih singkat dan juga tadi Pak Bobi bilang tidak cukup mungkin dalam satu masa periode, seperti itu dirasakan oleh Pak Hartli juga? Ya, kami merasakan itu karena memang kalau 3 tahun memang sangat singkat. Saya mendengar bahwa di Komisi 1 Pak Bobi dan anggota-anggota di Komisi 1 sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang itu. Tapi saya bersyukur untuk saya pribadi karena walaupun 3 tahun, tapi karena saya 2 periode menjadi 6 tahun begitu kan kerja saya. Jadi kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kerja selama 6 tahun di KPI. Oke, Baik. seperti itu. Dan sudah banyak hal yang dilakukan, namun ternyata masih ada keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan kinerja KPI. Dan pemirsa, sesaat lagi tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Dan pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Kabar Nusantara. Ya, dan Pak Bobi dan Pak Hartli, kalau misalnya kita melihat kinerja KPI ke belakang ini sebenarnya masih banyak juga nih keluhan-keluhan, masukan atau saran yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan sejumlah tayangan-tayangan yang di televisi yang masih menampilkan kekerasan, misalnya unsur-unsur kekerasan dan hal lain sebagainya. Kalau misalnya Pak Bobi sendiri melihat seperti apa nih Pak kinerja dari KPI sejauh ini? Jadi begini, memang paling utama adalah kita harus memperbaiki secara payung hukum tupoksinya. Oke. Di masyarakat itu masih ada perdebatan, apakah tayangan itu sebelum dibikin harus ada istilah Ada sensor lembaga dulu. sensor dulu. Itu banyak yang masih belum setuju. Nah, karena tidak ada sensor sebelum siar, jadi kan kita hanya menunggu keluhan masyarakat. Nah, pedoman KPI itu adanya P3 SPS bahwa tayangan yang A, B, C, D, E, F, G ini nggak boleh. Tetapi kan kadang-kadang kan antara pembuat materi siar, baik itu TV atau radio, dengan yang menayangkan, itu kan adalah 2 entitas yang terpisah. Nah, disinilah yang kadang-kadang menjadi kelihatannya, KPI ini kinerjanya begini ya. Padahal itu kan masih ada istilahnya gapnya antara kalau semuanya itu P3 SPS ini ditetapkan pada sebelum tayangan itu dibuat, itu namanya sensor. Ini masih masyarakat. Lantas juga keterbatasan antara KPI itu hanya mengawasi tayangan yang dalam frekuensi terestrial
TV. TV. Sedangkan kalau tayangan-tayangan yang YouTube segala macam kan dia kontennya siar, Yap. tapi frekuensinya itu adalah telekomunikasi. Oke. Yang undang-undangnya waktu dibikin dulu tahun 99 belum mengatur mengenai format siaran yang ditayangkan frekuensi telekomunikasi. Nah, kerancuan-kerancuan inilah adalah karena kemajuan zaman. Inilah kemajuan zaman itu kita hadapi tantangan tersebut. Jadi walaupun secara payung hukum masih banyak yang kurang, gap, inilah kepiawaian masing-masing komisioner menemukan celah sehingga bisa mengawasi agar siaran dalam format apapun itu menjadi tetap sehat dan mendidik bagi bangsa kita. Ya. Oke, nah kalau Pak Hardy sendiri, seperti yang sejalan dengan disampaikan oleh Pak Bobi tadi, bahwa memang sekarang sudah multi platform ya Pak. Ya. Banyak sekali yang perlu diawasi oleh KPI. Kira-kira bagaimana pengawasan dan terkait dengan undang-undang, apakah menurut Bapak sendiri perlu ada revisi? Kalau terkait dengan undang-undang, pertama tentu keputusannya adalah di pembuat undang-undang, yaitu DPR, dalam hal ini Pak Bobi tentu yang mempunyai pertimbangan. Kami memberi masukan, Oke, salah satu masukannya tentu kami meminta semua yang menyiarkan konten itu tentu harus diawasi, kan begitu. Tapi apakah harus pada satu institusi yang mengawasi, itu kami kembalikan kepada DPR sebagai pembuat undang-undang. Lalu bagaimana posisi KPI hari ini, paling tidak selama saya masih menjabat di KPI terhadap konten-konten yang tadi belum diawasi, maka strateginya adalah strategi afirmatif. Oke. Apa itu afirmatif? Kami memperkuat konten-konten siaran yang kami awasi. Agar apa? Konten-konten siaran yang kami awasi ini memberi influence positif, memberikan vibrasi positif kepada YouTube, kepada FB dan sebagainya. Jadi kami mendorong agar konten-konten siaran televisi itu yang lebih banyak viral dan mencegah yang viral dari YouTube yang negatif-negatif itu masuk ke televisi. Itu namanya strategi afirmatif begitu. kalau sejauh ini melihat dari data statistiknya bagaimana Pak? Kalau berdasarkan data, saya setuju harus berdasarkan data. Jadi berdasarkan data kami ini setiap tahun punya 2 kali riset indeks kualitas siaran. Nah, hari ini posisinya dari 9 kategori yang dinilai, 7 diantaranya sudah masuk kategori berkualitas. Hanya 2 yang masih jadi PR kami saat ini, yaitu infotainment dan sinetron begitu. Infotainment dan sinetron ini masih menjadi PR karena masih di bawah standar kualitas. Yang lain secara umum sudah dikatakan berkualitas, walaupun kadang-kadang ada 1-2 tayangan yang mungkin karena keteledoran atau ada kesalahan sedikit, tapi secara umum 7 kategori sudah baik, hanya 2 yang menjadi PR bagi periode ke depan untuk dibenahi, yaitu tadi variety show, infotainment dan sinetron. Oke, Ya. sebenarnya kalau misalnya kita ngomong kesulitannya itu apa sih Pak? Kalau misalnya kita melihat nih atau rame di sosial media, kenapa TV-TV di tanah air ini malah mengundang sosok-sosok yang viral yang belum tentu memiliki prestasi atau keunggulan, bahkan masalah misalnya kayak kemarin anak kecil yang juara matematika malah tidak diundang seperti itu. Sebenarnya kesulitannya apa nih Pak untuk yang dihadapi oleh KPI saat ini? Memang industri ini kan berada pada posisi struggling ya, bertahan di tengah dinamika media, sehingga mereka seringkali mengambil jalan pintas. Jadi apa yang kemudian sudah viral itu yang kemudian di take over begitu, masuk ke televisi. Sebenarnya bagi kami di KPI nggak ada masalah juga, mau masuk itu ke televisi nggak ada masalah. Oke. Tapi poinnya adalah bagaimana mengambil angle-nya ketika di televisi. Katakanlah ketika mengambil kemarin ada pertanyaan saya dengar waktu di Fit and Proper, Pak Bobi dan teman-teman menanyakan tentang Fajar Sad Boy. Boleh nggak tampil di TV? Kalau saya pribadi mengatakan dia boleh, tapi jangan mengambil angle yang sama dengan ketika viral. Hadirkan misalnya psikolog, lalu psikolog itu mengatakan bahwa ya Fajar ini fenomena, tapi janganlah remaja itu hanya fokus pada patah hati, tapi harus punya prestasi dan sebagainya. Jadi bagaimana mengelola yang viral itu dalam angle yang berbeda di televisi itu menjadi tugas KPI itu memberi tuntunan kepada televisi-televisi itu. Susah itu Pak untuk memberikan tuntutan kepada para stasiun televisi, pemilik stasiun televisi? Kalau susah sih enggak, cuma harus telaten. Nah itu memang jadi PR besar bagi KPI ke depan, telaten ngobrol sama televisi untuk kemudian ngasih masukan. Jadi telaten dan konsisten. Kira-kira tugas apa nih Pak Bobi yang harus segera dilakukan oleh KPI dalam waktu terdekat untuk akhirnya kepada 9 orang yang terpilih ini menurut Pak Bobi? Ya paling utama adalah mengidentifikasi apa yang menjadi keluhan publik. Setelah mengidentifikasi apa yang menjadi Tapi keluhan Bapak publik, meyakini berarti masih banyak keluhan seperti itu? ya pasti karena itu tadi selama masih ada gap itu selalu akan menjadi keluhan publik, apalagi tayangan itu adalah seperti berebutan untuk cepat segera siar karena ada
rating dan segala Rating, macamnya ya. itu. Nah ini kan yang kadang-kadang responnya itu tidak in time, Oke. tidak on time. Jadi bisa setelah ada akses di publik baru ada respon. Nah setelah identifikasi kemudian ya mulai mempetakan mana area-area atau lembaga-lembaga siar yang kira-kira indeksnya itu lebih banyak mengedepankan yang tidak berkualitas dari berkualitas. Oke. Sebenarnya hanya sesimpel itu saja, tapi pelaksananya itu tadi membutuhkan ketangkasan, afirmatif, kecerdikan agar dengan payung hukum yang masih belum lengkap ini bisa mensiasati itu semua. Berarti dari Komisi 1 melihat KPI sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi, tapi mungkin memang masih media-media yang perlu kita perhatikan lebih lanjut, Pak. Ya dalam audit tidak ada kesalahan signifikan bahwa KPI tidak bekerja sesuai dengan tupoksinya, tetapi alangkah lebih baiknya kalau lebih baik lagi. Ya. Lebih Oke. baik lagi. Apalagi kalau kita ngomongin tahun ini udah mulai tahun politik, Politik, kira-kira ya. gimana nih tugas KPI selanjutnya ke depannya? Selengkapnya kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara. Nah, tadi kita udah bahas ya, Uki juga Pak Bobi dan Pak Harli terkait dengan tahun ini sudah mulai masuk nih tahun politik. Kalau Pak Bobi melihat mungkin Komisi 1 pasti fokus terhadap integritas dan juga bagaimana profesionalitas dari KPI. Bagaimana Bapak melihat bagaimana tugas penting KPI di tahun ini? Sebenarnya pedoman untuk siar, baik itu radio atau televisi untuk dalam tahapan kampanye dan pun masa kampanye itu sudah diatur. Tinggal kita paling utamanya komisioner itu kita harapkan ketegasannya dalam melakukan hal yang sudah disepakati bersama. Itu saja yang paling utama sehingga nantinya masyarakat atau kami pun bisa menilai bahwa KPI ini sudah bertindak sesuai tupoksinya. Jadi sebenarnya pedoman siar untuk dalam tahapan kampanye dan masa tahun politik ini sudah ada. Karena itu kan perlu kesepakatan berapa banyak waktu slot untuk tayang iklan, berapa banyak untuk liputan, itu sudah diatur semua. Dan itu bukan hanya stakeholdernya KPI, itu ada juga Penyelenggara dari pemilu. penyelenggara Oke. pemilu. Nah, kalau dari Pak Harli sendiri melihat memasuki tahun politik, apakah tugas KPI menjadi lebih berat atau bagaimana, Pak? Saya setuju dengan Pak Bobi, kalau jadi lebih berat sebenarnya tidak, karena aturan itu sudah ada dan KPI ini sudah mengalami tahun-tahun politik di periode-periode sebelumnya, begitu kan. Jadi kalau berbicara tahun politik, kalau berbicara kampanye, kampanye ini kan ajang untuk mensosialisasikan agenda-agenda dari peserta pemilu yaitu partai politik, gitu kan. Kampanye juga adalah wahana untuk melakukan pendidikan politik, begitu kan. Dan media harus berperan di situ. Hanya saja yang pertama harus berpatokan pada aturan penyelenggara pemilu, itu pertama. Yang kedua memastikan keberimbangan. Jangan sampai katakanlah di satu atau beberapa televisi hanya kekuatan politik tertentu yang dimunculkan atau diberikan kesempatan. Bagaimana memberikan keberimbangan kepada semua, ketika semua berimbang bisa menyampaikan gagasan-gagasannya melalui media penyiaran yang itu tersebar di seluruh Indonesia, maka kita berharap dengan kampanye melalui televisi ini bisa menjadi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat Indonesia, begitu. Tapi kalau misalnya Pak Harli sendiri melihat bagaimana sejauh ini kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum, KPI dan juga Dewan Pers sejauh ini untuk Sejauh ini kami sangat baik bekerja. Kebetulan saya LO KPI di penyelenggara pemilu tahun 2019 dan Oke. kami berkoordinasi apa sangat baik kira-kira untuk bisa itu. dipelajari di pengalaman Bapak di 2019 untuk bisa diterapkan lebih baik lagi di pemilu ataupun juga di dalam pengawasannya di pemilu 2024 ini, Pak? Ya, saya cerita aja salah satu poin kemarin ketika 2019 itu critical pointnya di quick count. Jadi ketika quick count ditayangkan 1-2 hari masih nggak ada masalah. Hari ketiga yang kalah protes gitu kan, Oke. minta untuk diturunkan, minta untuk dihentikan. Tapi saat itu KPI mengatakan kami tidak menghentikan, hanya kami menggeser dari menjadi talk show utama menjadi running text. Kenapa Oke. menjadi running text? Supaya kemudian bisa memberi ruang kepada program yang lain. Lalu saat itu media bertanya kepada saya, Pak Hartli, kalau kami tidak talk show tentang quick count, kami talk show-nya tentang apa? Ya harusnya media talk show tentang hitung berjenjang manual yang sedang berjalan. Karena itu tugasnya media untuk mengawasi itu juga kan. Nah, mereka menggeser angle-nya. Jadi tugas KPI adalah mendorong untuk menggeser angle yang tepat sesuai dengan konteks yang dihadapi hari itu. Saya Oke. pikir itu yang harus dilakukan. Kalau dari Pak Bobi sendiri sebagai peserta pemilu nih nantinya, apa yang diharapkan kalau misalnya dalam hal ini KPI bisa memberikan, ataupun juga Pak Bobi juga untuk bisa memberikan kampanye secara informatif gitu kepada pemirsa, seperti apa tuh Pak?
Ya paling utama adalah itu tadi, adalah keseimbangan dan juga keadilan. Keadilan dari pertama ya waktu, lantas perspektif, lantas yang itu tadi jangan sampai ada pihak yang merasa di fait accompli padahal hasil belum ada. Kan kita melihat hasil pemilu itu kan baru selesai berbulan-bulan. Oke. Tapi kita akan usahakan sekarang dalam waktu yang tidak lebih dari 1 bulan karena ada pilkada juga, ini selesai bisa lebih cepat. Nah tugas adalah dari KPI dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada lembaga-lembaga siar tersebut adalah pengawasan yang melekat, jangan sampai ada itu tadi, ada ketidakadilan. Kalau yang partainya punya media itu jam tayang lebih banyak terus diem aja nggak Oke. diapa-apain. Nah itulah Ini kira-kira. sindiran atau Jadi lebih kepada Pesan kepada KPI, pesan. Ya, pada Ya. KPI. Oh iya, tapi sebenarnya tidak seperti itu ya Pak? Kalau tidak diawasi dan KPI-nya tidak tegas, apa yang Pak Bobi sampaikan itu bisa terjadi. Oke. Karena KPI-nya tegas, maka kemudian kita bisa minimalisir, bahkan bisa mengatakan itu nggak terjadi. Oke. Oke, berarti di balik selain ketegasan, kira-kira apa ini lagi Pak yang perlu jadi poin utama dari KPI? Apakah mungkin butuh SDM yang ditingkatkan atau mungkin anggaran? Yang pasti komisionernya sendiri harus terus berinovasi dalam pemikiran, gitu kan. Secara SDM, supporting team kami perlu ditingkatkan Tapi ruang kapasitasnya. inovasi itu terbuka lebar Sangat terbuka. Kami kalau berdiskusi dengan Komisi 1 selama 2 periode saya, Komisi 1 ini sangat support terhadap berbagai pemikiran-pemikiran inovatif yang kami sampaikan begitu. Termasuk Komisi 1 juga mensupport di periode saya yang pertama membuat modernisasi instrumen pengawasan. Itu hasil diskusi kami dengan Komisi 1 begitu. Jadi kalau dengan anggaran, tadi pertanyaannya anggaran, saya itu selalu meyakini money follow function. Jadi anggaran itu mengikuti fungsi. Selama kami bekerja dengan baik, saya percaya Komisi 1 selama ini pengalaman juga Komisi 1 tidak menutup mata. Kami itu nggak minta aja sudah ditambahin. Apalagi kalau kami ngajukan proposal yang cukup baik, kami akan melakukan ini, itu akan lebih disupport oleh Komisi 1 yang memiliki hak anggaran. Kayaknya Komisi 1 cinta banget sama KPI. KPI. nih, ya. Sama. Karena Kami mukanya cinta kami juga. di masyarakat. KPI ini mukanya kita di masyarakat. Nah, mukanya di masyarakat Pak. Jadi kira-kira untuk kedepannya harapan Bapak nih untuk KPI kedepannya kita juga melihat bagaimana multi platform ini sungguh bekerja sangat penting untuk masyarakat Indonesia juga pemirsa. Bagaimana Pak? Ya dengan apapun yang dilakukan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan ini harus ada korelasinya antara peningkatan mutu kualitas siar dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau peningkatan kesejahteraan ini sesuai dengan meningkatnya mutu kualitas penyiaran, artinya penyiaran tersebut memberikan kontribusi positif, memberikan edukasi dan memberikan kalau infotainmentnya bagus artinya masyarakat lebih berkurang stresnya, makin mampu lebih bekerja keras dan intinya adalah peningkatan kesejahteraan. Jadi 2 indeks tersebut inilah yang sebenarnya menjadi perhitungan istilahnya monefnya kita. Oke. Pak Hadli, untuk para penerus anggota komisioner KPU periode 2022-2025 apa pesan dari Pak Hadli? Ya, kepada rekan-rekan yang akan meneruskan kepemimpinan di KPI, tentu harapannya adalah untuk senantiasa merasakan dinamika aspirasi masyarakat, terus-menerus berkoordinasi dengan DPR RI yang itu adalah representasi yang sangat legitimate dari masyarakat, lalu punya ketegasan, keberanian, dan yang paling penting, saya berharap teman-teman selalu berpikir inovatif terhadap dinamika perkembangan media yang terjadi hari ini. Oke. Wow, mendalam sekali benar-benar bagaimana melihat masyarakat memandang siaran yang tayang di Indonesia Kalau 3 tentunya. periode mungkin Pak Hadli akan daftar lagi gitu ya. Mungkin akan lebih baik lagi. Dan ini adalah akhir dari Kabar Nusantara. Terima kasih sekali lagi Pak Bobi Aditya Rizaldi, anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Sumatera Selatan 2, dan juga Pak Hadli Stefano Eparella dari anggota Komisioner KPI Pusat. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Lisa Purba. Sampai bertemu kembali pemirsa di Kabar Nusantara episode selanjutnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa.